Halo semuanya, perkenalkan, ini podcast baru kita yang bernama Solasi. Kepanjangannya adalah solusi tanpa basa-basi. Karena kita tuh nggak mau memberikan ilmu kepada kalian itu pakai basa-basi, jadi langsung aja. Semoga kalian terhibur dengan podcast kita ini, dan semoga kalian dalam keadaan bahagia selalu dan dalam keadaan sehat. Semoga kita bisa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kalian, dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kalian. Selamat mendengarkan semuanya. Oke, Nisa, apa kabar? Hai, baik. Apa kabar? Gimana nih selama di rumah aja? Udah ngelakuin apa aja lo? Sama lagi di rumah aja, bener-bener bingung mau ngapain, tapi untung lagi mau bikin project baru, jadi bikin lagu terus kerjaannya, bikin lagu terus dari pagi sampai pagi lagi. Tapi ya cukup entertaining sih, jadi ya gitu deh. Ditunggu projectnya. Siap, ditunggu banget. Ini lagu yang keberapa nih? Lo bikin udah berapa lagu nih sama lo di rumah? Sama Kira-kira nih. gue di rumah, yang benar-benar fix ya, yang gue suka itu sih kira-kira 4 lagu. Tapi yang lainnya masih kayak setengah project gitu loh, jadi belum full selesai semua gitu. belum selesai lagi, masih digodok lagi gitu ya? Iya betul. Gitu. Gokil sih. Terus lu selama bikin lagu tuh inspirasinya dari mana sih? Yang bikin gue bingung tuh, lu bisa dapat inspirasi dari mana gitu? Kalau gue sih Biasanya. biasanya nulis lagu tuh ya tergantung kayak situasi sih. Misalkan gue tuh bikin lagu yang relevan gitu loh sama zaman sekarang. Misalkan sekarang lagi ngetrennya apa? Misalkan tentang relationship gitu. Terus yang kayak sering gue denger aja di lingkungan gue tuh kayak gimana gitu. Biasanya sih dari pengalaman sendiri juga ada. Jadi ditunggu aja. Berarti lagu lo tuh juga ada beberapa lagu yang lo bikin tuh dari pengalaman pribadi lo gitu ya? Ada dong. Ada. Kayak yang lagu lo yang ini yang West itu. Apakah ada pengalaman pribadi lo? Apa pengalaman orang nih? Enggak. Sumpah. Taruh sih, kalau dipikir-pikir setengah pengalaman gue, tapi maksudnya kayak gue tuh nggak separah itu dalam kontribusi lagu itu, tapi lagi ngetren banget sih hubungan yang lagi toxic gitu, makanya gue bikin topik tentang itu di lagu gue yang Wasted itu. Itu iya sih, gue juga kenapa kepikiran buat bikin podcast yang ngebahas tentang ini tuh karena lu kepikiran gak sih anak-anak SMA sekarang, anak-anak yang remaja sih ya tepatnya tuh banyak yang terjebak juga gitu loh ke toxic relationship. Itu banyak banget sih menurut gue. Kalau menurut lu itu gimana sih? Menurut gue juga gak ngerti ya, maksudnya dulu tuh kayaknya gak sebanyak ini gak sih, kayak culture-nya tuh udah beda gitu loh zaman sekarang, dan gue ngeliat sendiri banyak dari lingkungan gue juga yang kena gitu. Kebetulan gue sih belum pernah berpengalaman separah itu sih, tapi kayak gue makin yakin makin ke depan tuh makin banyak lagi, jadi ya gak tahu sih. Feeling aja. Iya, kayak gimana ya, toksiknya tuh makin kesini tuh makin parah kalau menurut gue ya, sepenglihatan gue gitu. Kayak remaja-remaja sekarang tuh kalau udah ngerasa dia pacaran tuh kayak ngerasa bener-bener lu milik gue gitu gak sih? Iya, yang lu lihat gitu gak sih? Kayak bener-bener ya lu tuh punya gue. Kayak orang tua kan, sendiri. Iya, lebih parah dari orang tua. Sumpah, lebih. Iya, bener sih. Ya, kayak misalnya lu mau keluar, kayak lu harus izinnya bukan sama orang tua lu tapi sama pacar lo gitu kan. Bener. Iya, menurut gue lucu aja 100%. Gitu. Iya, makanya dan gue tuh salah satu orang yang gak bisa digituin banget, sama sekali gue gak bisa digituin. Jadi kayak menurut gue ya, kalau misalkan salah satu dari pasangannya kayak gitu, ya kitanya aja sih harus gimana caranya ngebawa suasana biar dia gak jadi posesif banget gitu. Iya, kalau posesif sih, ya menurut pendapat gue nih ya, kalau yang namanya posesif tuh biasanya kan sebelumnya ada yang pernah melakukan sebuah kesalahan gitu kan, biasanya. Iya, benar. Tapi kadang juga orang tuh posesif gara-gara dia tuh suka ngelakuin itu sendiri. Jadi misalkan misalkan gue suka selingkuh nih, misalkan. Ya, terus habis itu misalkan ya. Misalkan. Terus gue punya pacar, terus gue posesifin karena gue ngiranya dia bakal selingkuh juga kayak gue gitu. Contohnya kayak gitu. Jadi kayak dia takut yang terjadi di dia itu terjadi di orang yang dia sayang. Tuh.
Iya sih, bisa gue. juga gitu. Kan? Tapi lu nyari materi lagu lu nih yang tentang toxic relationship itu, lu dapat dari cerita-cerita temen lu atau emang lu research sendiri di internet? Kebetulan sih teman-teman gue punya kayak teman-teman cewek yang segeng gitulah ya. Dan mereka suka mereka suka curhat nih, biasa relationship SMA kan ya ada-ada aja lah. Ya. Nah dari cerita mereka unik tuh lah bener-bener iya unik, dan dari cerita mereka tuh gue bener-bener bisa nyimpulin sama-sama di toxic relationship, cuman beda tema doang. Tapi bener-bener yang gue lihat tuh kok kayaknya dalam relationship itu mereka cuman lebih sering kelihatan sedihnya, lebih sering kelihatan capeknya gitu loh. Jadi gue bikin di lagu ini tuh pengen ngasih tahu sebenarnya buat apa punya relationship yang terlalu ngekang, terlalu bikin memikirkan emosi gitu loh. Jadi voice tuh kayak gitu. Jadi lo berkaca dari teman-teman lo yang mengalami masalah itu gitu ya. Jadi lu coba membuka perspektif baru lah gitu ya buat para pendengar lagu lu gitu ya, bahwa pacaran itu tuh enggak, kalau udah misalnya udah sedih ya kenapa lu harus pacaran gitu nggak sih? Iya, kalau misalkan udah maksudnya dibanding bahagianya udah lebih sering sedihnya ya buat apa gitu kan, jadi capek sendiri nggak sih? Iya bener. Kalau misalnya lu pacaran mencari yang sempurna gitu kan, yang paripurna lah bilangnya, itu yang bisa segalanya, itu sih nggak mungkin bisa lo dapet gitu. Iya benar. Lu menuntut orang untuk menjadi sempurna itu nggak akan bisa. Yes, kalau menurut gue gitu. Setuju. Jadi ujung-ujungnya tuh orang yang seperti itu jadinya mengekang, nyuruh harus kayak gini sesuai dengan kemauannya dia gitu nggak sih? Iya, Itu benar, awal mulanya toksik mungkin bisa dilihat dari situ kalau menurut pendapat gue. Iya, benar. Karena egonya masih anak-anak remaja sekarang tuh masih gede banget gitu loh. Apa-apa tuh harus diturutin, apa-apa harus diturutin ya nggak sih? Nah, kalau menurut lu tuh gimana? Itu menurut pendapat gue. Gimana menurut lo? Kalau menurut gue sih kalau tentang toxic relationship itu sebenarnya benar-benar ngerugiin sih kalau kalian maksudnya masing-masing pasti punya cita-cita sendiri nih. Masing-masing pasti pengen punya goals hidupnya. Misalkan mereka pacaran sama orang dan akhirnya goals itu tertunda gara-gara banyak larangannya nih. Misalkan gue kan sebagai musisi pasti harus ketemu banyak orang, harus kenalan sama banyak orang buat bikin link gue lebih luas kan. Tapi kalau gue misalkan terlalu dikekang sampai kayak kamu nggak boleh terlalu banyak sama cowok ya, kamu nggak boleh terlalu banyak kenalan sama ini itu. Nah itu kan bisa ngehambat karir gue yang siapa tahu bakal lebih melejit dan lebih lebih long lasting dari relationship itu gitu loh. Iya benar sih. Jadi cita-cita lu tuh terhambat bukan karena ekonomi aja, berarti karena cinta juga bisa ya. Nah itu itu dia. Makanya menurut gue tuh kalau relationship harusnya kalau mengenai karir atau mengenai pertemanan dan lain-lain tuh harusnya saling support aja dan saling mengerti gitu. Iya benar-benar. Menurut gue. Benar banget gitu, menurut gue. Jadi perspektifnya sekarang tuh yang harus kita buka bahwa pacaran itu harus melengkapi gitu ya. Jangan sampai mengekang pasangan lo lah ya. Ini buat yang ngedengerin kita juga ngomong nih. Iya benar, harus support satu sama lain ya kan. Gitu. Nah, gini nih sebelum kita melakukan podcast ini, gue tuh udah ngelempar pertanyaan-pertanyaan ke beberapa audiens gitu. Biar dia banyak banget sih nih responden yang pengen ditanyain gitu. Tapi udah gue filter sih. Jadi ada beberapa pertanyaan doang gitu ya. Siap. Nih, dari beberapa question box sih dia pernah bertanya nih, yang pertama nih ya. Pernah nggak sih lo pacaran sama yang selalu komenin badan lo gitu? Atau ya bilangnya body shaming lah. Kayak misalnya ya lu, kok kamu gemukan sih gitu. Kayak itu kan salah satu body shaming kan. Kok kamu makan mulu atau gimana, kayak kurusin dong badannya, jangan gemuk-gemuk banget. Kan itu banyak banget tuh sekarang yang ngadepin kayak gitu tuh. Lu pernah nggak tuh ngadapin pacar lo yang kayak gitu? Kebetulan selama ini sih enggak. Tapi itu gue sering banget juga ngelihat orang-orang di sekitar gue, bahkan di depan publik. Di depan publik pun mereka berani buat statement itu. Tapi kebetulan sih gue belum pernah dapet relationship kayak gitu sih. Tapi menurut gue itu sangat ngaruh ke self esteem si misalkan ceweknya ya. Misalkan ceweknya
di komen kayak gitu tuh bener-bener bikin down banget sih menurut gue, dan Oh itu salah gitu. satu contoh relationship Oke. yang menurut gue kurang suportif juga menurut gue. Jadi ini dari perspektif cewek nih ya, lo kan sebagai Iya. cewek. Jadi kalau misalnya dibilang gemuk gitu tuh ngedown banget gitu ya? Iya, kalau misalkan dia tergantung orangnya sih. Sebenarnya kalau gue sih orangnya santai, tapi kan ada beberapa Heeh. orang yang mungkin sensi dan juga kayak apa-apa dimasukin ke hati, apalagi dari Oh iya pacarnya benar, sendiri benar, kan. benar. Heeh, Jadi benar, pasti benar. pendapat pacarnya tuh bener-bener kayak, oh menurut dia gue kayak gitu ya, gitu loh. Jadi kayak ya jaga perasaan juga sih menurut gue harusnya. Iya jadi kayak bikin insecure aja jadinya gitu ya. Iya, bikin Jadi insecure. makannya jadi dikurangin padahal jadi nggak sehat gitu tuh yang gimana gitu ya nggak sih? Iya, tapi tergantung Tapi juga sih kalau cuma bercanda doang atau gimana ya mungkin harusnya sih take it easy aja sih. iya benar sih. Jadi harus bisa bedain mana bercanda, mana emang benar-benar serius sih ya. Iya, Ini betul. by the way, lo nih jomblo apa enggak sih nih? Nih. Ayo. Kalau mikir lu ya, ya gading. Kebetulan single. Ih, masa iya nggak ada yang mau sih? Ya kali, apa emang belum Astaga. nemu yang cocok aja kali ya? Lagi sibuk meniti karir. Aduh, typo. Iya, lagi sibuk berkarir. Tapi ya kalau maksudnya yang gak nyari juga gitu kan. Jadi ya Let berteman it flow aja dulu. ya gitu. Let it Flow. flow aja ya. Ntar kalau emang udah jodoh nggak kemana kok. Ya nggak Yes, sih? betul. Nah, ini ada lagi nih pertanyaannya lagi nih. Apa tuh? Ya nggak jauh-jauh sih dari toxic relationship karena temanya itu gitu ya. Ini juga banyak yang ngalamin ya, apalagi di masa-masa SMP SMA gitu ya, bahkan di kuliahan awal juga pasti sih. Pertanyaannya lo pernah nggak sih dapat pacar yang sering ngatain lo, sering ngomong kasar sama lo gitu ya, kayak yang ngedominate lo gitu, bahwa lu tuh bla 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 bla, lu Waduh. tuh ini banget sih gitu kan? Itu hal-hal yang udah masuknya udah toxic banget sih, itu udah parah banget sih ya. Gitu loh, nggak cowok nggak cewek mungkin sama lah ya. Iya, Gitu. benar. Kalau gue lagi-lagi kebetulan gue tuh orangnya berprinsip sih kalau misalkan cowok atau Bagus banget tuh, cewek, bener. cowok sama cewek pernah begitu sama pasangannya, maksudnya ngata-ngatain atau apa yang secara benar-benar kasar ya, itu berarti dia udah nggak respect gak sih? Maksudnya kok lo bisa sih Bener. ngelakuin sesuatu yang maksudnya ke cewek lo yang masih pacar lo, hitungannya masih pacar, dan bisa kayak gitu tuh itu next level toxic sih menurut gue. Kalau dibanding Iya body bener, ya, shaming tadi tuh bener. jauh banget. Iya Jadi ya bener. menurut gue sih kalau udah sering ya, kalau misalkan udah sering kayak gitu sih harus mikir 2 kali juga ke depannya, apakah dia bakal bisa lebih kasar lagi atau mungkin abusive atau Iya. gimana gitu. Iya bener. Bahkan saat lo udah jadi istri atau suaminya, itu juga udah nggak pantas banget sih Iya, menurut gue ya. makanya. Bayangin aja Buat pacaran aja udah baru pacaran aja udah kayak gitu. iya, gimana lo jadi pasangan seumur hidup gitu kan? Yes, makanya. Dan betul. ya mungkin jadi ringan tangan juga bisa ada kemungkinan ke sana ya kan, Iya. karena tempernya dia kan udah terlalu over juga gitu. Iya. Nah, itu kalau menurut tuh ada solusinya gimana sih kalau untuk yang kayak gitu tuh? Solusinya sih kalau misalkan emang tergantung juga sih, kalau emang berantem karena apa, hal yang fatal mungkin ya. Di situ kalau misalkan jadi pasangan kan pasti bisa saling ngekalemin satu sama lain kan. Ya jadi Nenangin kita ya? nenangin ya. Misalkan dia emang lagi kayak gitu ya kita harus nenangin dulu dan omongin baik-baik, dan secara Bener. untuk punya harga diri juga lo harus ngomongin gitu loh, kayak gue nggak suka lo melakukan hal itu ke gue, itu nggak respect banget dan lain-lain gitu. Jadi tapi ngomongnya secara baik-baik sih, jangan di Bener. api lawan api kan jadi kayak meledak gitu. Bener. Ya kalau Gitu mungkin menurut gue. masih emosi di awal-awal mungkin kayaknya ya udah take a time dulu gitu ya, lo jaga jarak dulu, cool down satu sama lain dulu, baru diomongin dengan Iya, di cool kepala down yang dulu. dingin gitu ya. Yes, Itu keren betul. banget sih. Tuh coba didengerin tuh. Seorang Dewasa Nisa tuh aja ngomong gitu sih. loh, gila. Yang penting bijaksana tuh ya. Iya, Gitu. betul. Oke. Nah, ada lagi nih. Ini sih yang kayak nggak kelihatan sih, tapi ini yang paling bahaya sih menurut gue gitu loh dari pertanyaan ini. Lo pernah nggak sih dapat pacar yang selalu morotin lo gitu?
yang manfaatin lo ya berdasarkan finansial lah gitu. Nah ini kan nggak bisa finansial doang nih. Ya morotin lo dalam artian ya luas sih. Tapi kan rata-rata yang morotin tuh data finansialnya kan. Ya ini kan paling nggak ketahuan banget. Kalau misalnya toksik kata kasar lo ketahuan ya kan. Langsung jelas gitu. Kalau terus dia juga kalau body shaming tadi juga kan jelas gitu. Ya kalau morotin kan lo manis banget tuh mulutnya dia kan. Apa juga diturutin gitu. Nah tapi secara tersirat dia tuh manfaatin lo gitu loh. Ntar gimana gitu sih. Bener gak sih? Gak cowok gak cewek ini ada gitu kan. Iya, tapi gue lebih sering liatnya kayak cewek gak sih? Tapi nyarinya sugar daddy gitu ya. Iya tapi kalau gue di relationship sih belum ketemu cowok kayak gitu ya. Cuman ada yang bukan morotin sih. Ada yang manfaatin tapi bukan secara finansial kalau gue. Jadi gini, gue awal pacaran nih sama orang yang apa ya? Kayak ansos, bukan ansos sih. Maksudnya dia tuh anaknya tuh nggak suka bergaul dan lain-lain. Oke, introvert mungkin gitu introvert gitu. Terus maksudnya sama gue tuh kayak jauh banget, kayak bertolak belakang dalam segi itu. Akhirnya gue ngenalin dia untuk lebih gaul lah ya istilahnya. Iya, lebih bersosialisasi. Bersosialisasi. Nah setelah itu dia udah ngerasa gue punya banyak temen nih akhirnya gitu kan. Nah setelah kita putus dia ngerasa dia tuh punya power banget di antara teman-teman gue itu. Dan akhirnya dia berusaha mempengaruhi orang lain buat ngelihat kalau gue tuh orang yang salah gitu loh. Kalau gue tuh orang yang ya gitulah, ngerti. Jadi dia memanfaatkan teman-teman gue gitu loh untuk ngomongin gue. Iya bisa dibilang pansos sama kayak dia memutarbalikkan fakta lah gitu ya, kayak merasa dia yang paling dia yang paling harus dikasihanin gitu ya. Benar gak sih? Iya makanya itu salah satu morotin sih menurut gue. Kalau yang memanfaatkan gimana? Kalau finansial tuh jarang sih gue liat cowok kayak gitu, tapi kalau misalkan cowok yang kayak gitu kayak lebih aneh sih. Kalau misalkan iya nggak sih maksudnya kayak kalau cewek ya mata duitan kan dihitungnya. Tapi kalau misalkan cowok kenapa gitu, gue juga nggak mikir sama sana sih, kocak juga kalau kayak gitu. Kayak misalnya cowok kayak aku tuh siap buat dinafkahi gitu kan, nyarinya tante-tante kayak gitu. Itu yang tante-tante yang udah berpenghasilan gitu, yang mau dinafkahi sama tante-tante gitu nggak sih? Ya konteksnya sih sama aja kan. Jadi semua gender itu sebenarnya sih sama sih. Iya benar-benar. Gitu kan, tapi ya ada juga sih yang manfaatinnya sih rata-rata yang gue lihat ya. Itu manfaatinnya cuma untuk melampiaskan nafsu juga, ada juga sih yang kayak gitu kan. Dia manfaatinnya cuma kayak cuman buat ya lo paham lah kayak gitu kan, nggak cowok nggak cewek ya kan. Ada juga ya karena ya mungkin karena untuk melampiaskan dia hypernya gitu juga ada kan, itu loh. Nah itu menurut gue sekarang ini orang tuh budayanya tuh bukan pacaran tapi kayak budayanya tuh lebih sering kayak yang tadi lo bilang gitu loh. Jadi mereka cuman kenal, deket, tapi nggak berstatus dan lain-lain. Tapi karena mereka saling mencintai melengkapi dalam gitu ya, melengkapi, tapi dalam segi itu. Ya? Tapi dalam segi itu doang gitu. Jadi kayak gue ngelihatnya kayak lebih banyak yang kayak gitu daripada yang pacaran bener-bener relationship gitu loh. Jadi gue kayak budayanya aneh banget gitu. Kayak udah liberal banget gak sih, kayak ya udah kayak friend with benefit aja gitu kan. Iya, kayak gitu, iya. Jadi kayak gimana sih? Tapi gue juga gak ngerti sih kalau misalkan tentang itu kayak gak menguntungkan menurut gue. Iya. Merugikan ke perempuannya sih kalau menurut gue juga. Lebih ke perempuan ya kalau menurut gue ya. Betul ya, karena yang namanya perempuan ya notabene kalau udah begitu dan tahu orang banyak kan di mata orang, apalagi di kultur kita jadinya jelek aja gitu kan. Betul. Ya kalau cowok sih ya nggak ada bekasnya ibaratnya gitu. Kalau iya gak sih? Kalau cewek kan gimana gitu kan. Iya, nah masih ada lagi nih pertanyaannya nih. Apalagi masih kuat nggak lo dengerin aneh-aneh begini nih? Nah hampir sama sih tadi, tapi ini pertanyaan nih tentang emosional lo, kayak
lu kesel nggak sih kalau lu dapat pacar yang mencintai lu tuh berdasarkan nafsu aja gitu, ya kan hampir sama kayak tadi. Jadi ya kayak ya ibaratnya cewek nih cantik gitu kan, nih cowoknya tuh nih cewek nih kriteria nih cowok banget gitu, atau kebalikannya, untuk memuaskan hasratnya dia doang gitu untuk mendeketin lu, setelah udah dapet dan dia udah mulai ngerasa udahlah gue udah puas gitu, terus ninggalin aja gitu kan, rata-rata kan kayak gitu. Itu menurut lu gimana pendapat lo? Sebenarnya ya kalau misalnya kayak gitu, cewek-cewek tuh kadang suka nggak buka mata juga sih. Jadi menurut gue Cinta itu yang tuh udah membutakan gitu ya. Tapi menurut gue dari awal cowoknya beraksi, dari awal cowoknya kenalan atau dari awal cowoknya deketin dia, itu sebenarnya udah kelihatan gitu loh motifnya tuh apa, cara dia ngedeketinnya tuh kayak gimana. Itu tuh sebenarnya harus diperhatikan banget tuh. Dan menurut gue juga dengan cara kita tahu nih dulu dia sebelum sama gue dia kayak gimana sih orangnya gitu kan bisa tahu kan. Benar-benar. Jadi menurut gue sih sebenarnya ciri-ciri cowok kayak gitu tuh udah ketahuan di awal menurut gue. Jadi ketebak gitu. Coba dong tips and triknya nih, kayaknya lu udah paham banget nih yang kayak gini nih. Coba dong kasih tips trik and triknya gitu, gimana sih lu ngebedain orang-orang yang mencintai lu tuh cuma berdasarkan nafsu aja gitu. Kalau menurut lu gimana? Menurut gue kalau misalkan cowok ngedeketin lo apa ya, banyak banget sih tapi contohnya. Ya kayak yang simpelnya deh, coba yang gampang dimengerti. Misalkan dia ngechat sama lo, terus kayak kadang lagi seru banget, kadang lagi enggak banget, dan kebiasaan dia fast reply-nya pas pagi. Dari jam 12 malam sampai pagi itu dia reply-nya cepet banget. Terus yang kayak baru kelihatan baru kelihatan caring-nya tuh kalau udah pagi gitu. Kayak nggak ngerti ya gue, pokoknya kalau misalkan siang, sore, malam masih biasa aja gitu kan. Tapi tahu-tahu pas pagi-pagi tuh dia yang kayak full of caring dan lain-lain, itu tuh kelihatan banget kayak dia pengen kemana gitu. Nggak tahu kenapa ya, tapi selalu kayak gitu. Jadi kayak entahlah. Kayak misalnya tapi udah lebih gimana ya, kayak lebih perhatian terus kayak iya. Tapi tujuannya tuh lebih ke situ gitu ya, kayak menjurus ke sana gitu ya. Itu emang harus jam terbangnya tinggi sih kalau buat gitu. Nah, itu dia, dan biasanya mereka tuh emang baru cari topiknya dan lain-lainnya tuh di jam-jam tertentu gitu lah pokoknya, ketebak sih menurut gue. Yang udah jam-jam sepi kayak gitu ya. Iya, kayak udah mulai aneh, ngapain lagi gue nih malam-malam kayak gini ya guys sih. Iya, Coba ngechat si doi gitu kali. Dapet. Terus minta itu sih awalnya salah juga satunya. Kayak minta coba dong pap lo lagi ngapain cie gitu kan awalnya tuh. Lucu banget sih lo. Waduh, berbahagialah yang tidak Bahaya mendapat itu chat-chat dia. itu. Coba pap dong ya kan, lagi di kasur lo ngepap ya kan. Call dong. Coba itu. Iya, video call yuk, ntar ujung-ujungnya udah lah ya. Berbahaya gitu ya. Jangan, hati-hati guys. Karena jejak digital itu sangat kejam guys. Saat lo dan udah itu juga ngasih bahaya kayak banget gitu. sih. Iya bahaya Itu banget. Lu udah kayak lu udah ngasih ke dia, ya udah semua ada di tangan dia gitu ya. Nah, itu juga menurut gue ya salah satu alasan kenapa banyak cewek nggak percaya sama cowok. Nih, misalkan cewek ini bucin banget nih ceritanya. Terus iya, benar. Mereka ya mengirim itu secara bentuk cintanya gitu loh, ngirim foto kayak apa kayak gitu kan. Itu kan privacy nggak sih? Jadi menurut gue kalau sampai dia berani menyebarluaskan itu benar-benar menurut gue rusak ya, udah parah nggak banget etis banget gitu loh, gitu. Menurut ya tapi gitu. Yang di saat remaja kayak gini, yang kayak gitu, hal-hal itu yang sulit sih ya, karena egonya, karena tuh juga ngerasa dari rasa memilikinya itu juga, jadi kayak saat lu ditinggalin ya lu jadi ada bahan ancaman juga kan buat kayak gitu. Iya makanya. Tapi makanya ya jadi gue nggak ngerti sih kalau misalkan cowok ataupun cewek ya udah berpikiran kayak gitu, itu bener-bener nggak dewasa banget menurut gue. Jadi ya iya benar.
Ya, No. itulah masa remaja ya juga ya kan. Remaja. Ini masih ada lagi nih. Apa tuh? Kalau pacaran tuh kan nih ya, kita sering curhat, ya kan. Terus juga sering menumpahkan keluh kesah kita juga kan ke pasangan kita kan, karena ya pasangan kita atau pacar kita itu kan udah kita anggap bukan orang lain lah gitu ya, udah kayak masa lu pacaran buat main-main kan, rata-rata kalau lu udah percaya gitu kan, semuanya udah lu kasihin, lu ceritain semuanya, entah masalah keluarga atau lu mau sharing-sharing apa, rata-rata kan gitu ya. Nah, setelah lu ceritain semuanya, jadi dia tahu semuanya, terus dia tuh jadi aib-aib lu itu atau masalah lu itu tuh dijadiin ancaman gitu, jadiin senjata buat kayak ngekang lo, terus lebih posesif ke lo, terus kayak ya kayak gitulah. Terus menurut lo hal apa sih yang harus dilakuin biar terbebas dari masalah itu menurut pendapat lo? Perspektif lo gimana tuh? Itu agak ngeri banget sih, tapi gini loh, cara misalkan dia ngancem, itu secara ngomong atau di chat, karena kalau misalnya di chat itu kan ada bukti kan, dia tuh pengen ngancem kan. Jadi menurut gue sebenarnya lo harus gak takut gitu loh, kalau lo ngerasa udah gak baik hubungannya, walaupun lo udah mengeluarkan semua aib-aib lo ke dia, ya daripada lo makin lama sama orang yang kayak gitu, mending lo keluar sekarang gitu loh, daripada nanti makin numpuk lagi, dia makin bisa blackmail lagi, dia makin bisa nuntut ini itu gitu kan. Kalau misalkan lo udah sadar sekarang, mendingan tinggalin sekarang juga gitu. Walaupun emang mungkin bisa disebar aibnya, tapi ya mau stuck sama cowok kayak gitu selamanya kan bahaya juga. Iya sih. Itu sih yang sering gue anggap, yang sering gue temuin ya. Kayak misalnya, gue tuh nggak bisa lepas sama dia, gue tuh sayang banget sama dia tuh gini banget, dia tuh ya Allah, bener, dia tuh kayak bener. Dia tuh sebenarnya sayang sama gue, cuma melampiaskan sayangnya tuh dia kayak gitu. Sumpah, itu bener banget, itu bener-bener sama persis sama isi lagu gue di Wasted itu, bener-bener. Iya itu jadi ya kan, itu jadi kayak gimana ya. Nah, ya mungkin masih remaja kali ya, masih pola pikirnya belum bijak gitu, yang buat dia jadi kayak nggak ngerti mana yang salah, mana yang benar gitu. Yang di pasangan juga berdasarkan cuman penglihatan sesaat aja gitu, ngeliat dia ganteng, udah ganteng kaya, udah selesai lah, mau apa lagi lah, ya nggak sih, udah ganteng kaya, udah. Itu cewek juga udah cantik kaya, udah selesai loh. Udah mau jadi apa juga langsung. Mau diapain juga jadi, lo udah kayak budak. Ya nggak sih gitu. Iya bener sih. Kalau menurutku sih harus bisa speak up nggak sih, ya mau cowok mau cewek, speak up, iya. Lo harus bisa cerita ke siapapun gitu kan, entah ke orang tua lo, entah ke sahabat yang bisa lo percaya. Orang tua sih harus tahu sih. Apalagi kalau misalkan lo pacaran nih, lo ngerasa kayak harus sembunyi-sembunyi dari orang tua, berarti itu relationship yang salah nggak sih? Iya, kayak hubungan yang banget. Kayak kalau Backstreet harus gitu ya. atau enggak misalkan teman-teman lo nih udah tahu hubungan lo toxic, terus akhirnya lo balikan lagi sama orang itu, terus lo backstreet juga dari teman-teman lo, berarti kan lo ngapain sih sampai segitunya pengen mempertahanin orang yang mungkin udah nggak baik buat lo gitu. Sayang banget. Iya, itu kan kayak lo punya sahabat nih ya kan, lo tahu tuh pacarnya tuh nggak bener gitu kan, lo tahu belakangnya dia gimana, kayak tukang selingkuh lah, tukang berantem atau gimana, tukang mabok lah gitu. Terus ngasih tahu ke pacar lu, dia tuh nggak bener kayak gini-gini, tapi namanya cinta ya kan, buta enggak, dia bisa berubah kok. Ya Allah, klasik banget sih alasan lo gitu kan. Klasik parah. Ya, enggak, dia pasti bisa berubah kok kalau dia cinta sama gue, makan tuh cinta. 5 tahun nggak berubah. Makan 5 tahun. Iya, lu pacaran 5 tahun apa kredit motor? Ntar habis lunas udah diambil orang. Mamam. Aduh, sakit hati. Sedih. Nah, ini yang terakhir nih sekalian. Apa tuh? Nanti ngasih pendapat lo nih, apa solusinya gimana nih? Pendapat lo gimana sih, atau perspektif lo gimana nih tentang orang-orang yang udah terjebak di toxic relationship gitu kan? Nah,
apa solusi yang terbaik menurut lo gitu loh, menurut pandangan lo gitu loh. Ini mungkin bisa dijadiin materi lagu buat selanjutnya nih. Solusinya apa nih? Kan banyak temen lo yang udah banyak terjebak gitu kan di hubungan toxic relationship ini. Terus gimana sih caranya atau solusinya biar bisa terlepas dari itu? Oke, wow, gue udah kayak psikologis tuh nggak? Jadi kalau dari segi gue ya, misalkan emang hubungannya udah toxic, terus lo jalanin dengan kata-kata, tapi sebenarnya dia sayang sama gue, dia sebenarnya emang nunjukin aja kayak gitu. Sebenarnya ya, atau enggak misalkan bilang kayak sebenarnya dia udah berubah, misalkan bilang kayak gitu. Menurut gue kayak lo tuh sebenarnya sekarang sayang sama memori-memori yang lo udah bikin sama dia pas bahagia. Bener banget nih. Lo tuh nginget dia tuh di saat dia lagi positif-positifnya sama lo. Dan lo ngelupain negatifnya langsung kayak, oh iya, oke. Dan udah nih, misalkan dia buat kesalahan lagi, dan akhirnya minta maaf. Terus besoknya dia baik nih, tapi besoknya lagi dia jahat misalkan. Nah, di saat dia baik itu selama cuman berapa detik, lo tuh ngerasa dia udah berubah. Padahal itu sebenarnya cuman momennya doang yang lagi happy, tapi sifatnya tuh masih sama. Jadi yang pengen diubah tuh bukan momennya bahagia atau enggak, tapi sifat dari orang itu. Sementara kan sifat tuh susah dirubah kan. Benar. Jadi lo harus pikir ulang lagi sebenarnya lo bilang berubah tuh dalam segi apa dan kenapa dia berubah gitu. Jadi lo pertimbangin lagi, terus apa lagi ya? Cara dia nge-treat lo selama 5 tahun misalkan, dia udah berubah sejak kapan tuh lo harus keep track, dan juga dari omongan teman-teman dan orang tua itu benar-benar ngaruh banget sih. Benar. Iya tapi kan benar banget sih. Ya, tapi cinta itu kadang-kadang membutakan mata dan menutup telinga ya nggak sih? Yes, mau sahabat tuh sampai bebusa tuh mulut ngasih tahu lu kalau emang udah cinta mah, susah. Ya nggak sih kayak lu udah tinggalin aja. Itu cowok nggak bener, itu cewek nggak bener, udah tinggalin aja, lu tuh cuma dimanfaatin doang, enggak gitu kan. Temen gue juga sempet sih, jadi dia pernah dia pernah dicurhatin sama orang lain nih. Jadi dia bantu temen gue yang satunya lagi buat keluar dari toxic relationship gitu kan. Terus udah ngomong nih, udah jago kayak udah lu tinggalin dia aja, bla 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 bla, udah gitu kan. Tapi di saat temen gue ini masuk ke toxic relationship, semua omongan yang dia kasih, semua nasihat yang dia kasih itu dia lupain, dan akhirnya dia ngejalanin juga. Jadi itu kayak sih kayak ngejilat dada sendiri gak sih? Iya, itu kayak Stockholm Syndrome gitu loh. Jadi kayak ngerasa kalau misalkan toxic, padahal dia tuh ngerasa bahwa dia tuh rumah, padahal sebenarnya enggak. Dia cuma kangen memorinya aja. Itu yang gue bilang sih. Iya, itu sih yang harus benar-benar tegasin. Lu tuh sebenarnya nggak cinta atau nggak sayang. Sebenarnya lu udah capek, cuman lu nggak mau ngelepas memori-memori indah yang udah lu jalanin. Betul. Gitu. Memori indahnya juga sebenarnya cuma sedikit banget gitu kan. Tapi ya mungkin berkesan di lo, jadinya lu susah untuk melupain itu. Nah, terus nih pesan kesan lu nih buat para pendengar nih gimana sih untuk masalah percintaan ini? Ya pokoknya menurut gue kalau lo lagi deket sama orang, kalau lo lagi pacaran sama orang, lo lihat aja dulunya dia orangnya seperti apa, sekarang dia seperti apa, dan cara dia nge-treat lo itu kayak gimana di awal. Apalagi yang maksudnya yang udah nganggep lo sepele dari awal itu udah nggak baik banget kan. Dan kalau udah di fase dimana lo udah nggak direspect, lo harus pikirin lagi. Misalkan lo dikata-katain sama dia, emang maksudnya selevel orang tua aja mungkin nggak pernah kayak gitu loh. Lo harus tahu batasnya di mana. Atau enggak lo pikirin gini aja deh, misalkan temen lo yang ngatain lo kayak gitu, pasti kan akhirannya selek dong. Kenapa kalau pacar lo kasih excuse gitu loh. Jadi benar. harus tahu harga diri lo juga. Gitu. Iya benar banget itu. Gue setuju banget, harga diri sama hal-hal yang privasi lu. Iya. Itu harus lu jaga banget gitu. Betul. Lu harus komit juga sama diri lu sendiri juga nggak sih? Yes, betul. Gitu.
Pokoknya intinya jangan pernah cinta itu membutakan mata lo, menutup telinga lo gitu. Lo harus campurin juga logika, bener gak sih? Bener gitu, banget, kan? Yes, bener banget. Terus gimana nih, lo ada YouTube gak sih? Ada YouTube, IG atau gimana lagu lo apa gitu? Ada yang mau lo sharing di sini gitu biar orang-orang dengerin lagu lo? Oke, jadi gue baru ngeluarin single tahun 2019 akhir kemarin. Judul ya Wasted, tulisannya WZTED. Itu udah ada di semua platform, ada di Spotify, ada di YouTube, ada di IG gue juga, ada di iTunes dan lain-lain, semuanya ada. Pokoknya follow gue, namanya Anisha Andrianti di IG dan di YouTube. IG kok. Di YouTube sama tuh, IG sama YouTube sama tuh ya. Salah. Kalau di YouTube Anisha, kalau di Instagram Anisha Andrianti. Jangan lupa di-follow guys. Di-follow tuh guys. Lu dengerin deh coba itu pada lagu-lagunya tuh. Yes. Masih biar mau rilis lagi di kedepan hari itu ditunggu guys. Itu ditunggu banget. Nah, ini yang buat yang baru ini nih yang mungkin belum tahu, coba dengerin lagunya. Itu rata-rata udah banyak kok yang dengerin dan mungkin relate sama kehidupan lo pada nih. Iya gak sih? Relatable nih buat yang toxic relationship lagu buat nyindir. Iya benar. Boleh tuh. Karena kita kan tradisinya gitu, nggak berani to the point, nyindir aja. Nah, lu pakai nih lagu. Ini lu pakai nih lagu. Lu cari di Google, liriknya, lu translate langsung. Biar lu paham. Iya nggak sih? Aduh, iya gitu. Biar nggak salah paham. Oke. Biar nggak salah paham, biar lu ngerti juga petinya tuh apa gitu kan. Betul. Terus jadi planning lo ke depan berarti cuma nyari lagu-lagu aja yang bikin lagu, materi baru gitu kan? Gue kedepannya gue kedepannya ya mau fokusin dulu ke karir musik gue, biar nanti lebih banyak lagi karya-karya yang bisa gue perlihatkan ke kalian. Siap, makanya ditunggu banget itu. Stay tune, dan juga gak cuma lagu-lagu doang, mungkin di kedepannya ada konser dan lain-lain, itu kalian bisa nonton gue juga. Nanti pasti ada infonya di semua social media gue, jadi follow. Siap. Oke, nanti nih follow, nanti gue tulis deh di sini namanya, IG-nya, YouTube-nya, Spotify-nya. Spotify ada kan? Di Spotify-nya apa? Anisha juga. Alright, nanti gue tulis di sini biar lu pada denger nih. Jangan pada aja. Jangan pada aja. Oke deh gitu. Ada kata-kata mutiara yang pengen lo kasih buat para pendengar gitu kan? Iya, apa ya? Oke, semoga kalian selalu bahagia dengan siapapun yang ada di lingkungan kalian, dan stay away from toxic people. Cakep emang lo. Juara lo juara. Anjay. Iya. Oke deh kalau gitu. Nih thank you banget lo Nislo udah mau ikut podcast kita di sini, udah mau saling sharing, kita tuker pikiran di sini. Udah memberikan solusinya ya kan, ini kan sebuah hal yang tabu gitu kan, yang jarang banget orang mau ngomongin ya kan. Coba kita angkat biar banyak yang terbebas dari toxic relationship gitu kan. Dan untuk orang-orang yang selalu toksik kepada pasangannya, tobat guys, tobat. Sumpah, ntar karma itu masih berlaku nggak sih? Iya nggak sih? Betul. Karma tuh berlaku. Lu pada tobat dah. Itu orang pada baik-baik, lu pada jahatin mulu. Oke deh kalau kayak gitu. Siap. Thank you banget ya Nisha. Thank you. Sukses terus buat lagunya, sukses terus buat karirnya, dan semoga sehat selalu ya. Amin. Thank you. Siap. Crazy how fast things could change. Why can't it stay in the lane? Feelings are gone, ignited. Wasting my time to fight for this. Cause I'm the one tripping, but I guess you're flipping the script, blaming things from the start. Were you sipping? You don't know what you're missing. I've been low. Thought that we're taking it slow, but why you arguing a row? Don't think we go with the flow. Try not to show what we've been through to my friends, but you're there just trying to defend as if it was such a bad ending.